Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas statistika pada materi ukuran penyebaran data. Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut ini. Tentukan jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi-interkuartil data tersebut. Penyelesaian. Sebelum kita mengerjakan soal, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, apabila kita sudah mengurutkan data seperti ini, maka kita bisa menentukan jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Dari data yang sudah diurutkan ini, kita memperoleh nilai terkecil yaitu 43 dan nilai terbesarnya 92. Maka jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 92 dikurangi 43, sama dengan 49. Jadi jangkauannya adalah 49. Selanjutnya, cara menentukan kuartil. Pertama, urutkan data dan carilah nilai median atau kuartil tengah Q2. Dalam menentukan median, kita bergantung pada genap atau ganjilnya jumlah data tersebut. Nah, di soal ini data yang terdapat pada soal itu ada 20, sehingga data berjumlah genap. Nah, sehingga rumus yang kita gunakan untuk menentukan median atau Q2 yaitu data ke F per 2 ditambah F per 2 tambah 1 dibagi 2. Langsung saja. Berarti frekuensinya atau banyak data itu 20. Langsung saja kita masukkan, jadi 20 per 2 tambah 20 per 2 tambah 1 per 2. Berarti median itu ada di data ke 10 tambah 11 per 2. Nah, pada data yang sudah berurutan ini, data ke 10 adalah 68 dan data ke 11 juga adalah 68. Berarti mediannya adalah 68 tambah 68 per 2, yaitu 68. Jika diilustrasikan dalam gambar, kuartil tengah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jadi kita mengurutkan terlebih dahulu nilainya, lalu kita bagi dua daerah, kanan dan kiri, dengan jumlah yang sama, yaitu 10 data, 10 data. Lalu ambil garis tengah dan akan diperoleh median atau kuartil 2 antara nilai ke-10 dan nilai ke-11, yaitu 68 tambah 68 per 2 sama dengan 68. Jadi kuartil tengahnya itu sama dengan kuartil 2 sama dengan 68. Selanjutnya, cara yang kedua, kita harus mencari nilai tengah dari daerah kiri median. Maka akan diperoleh kuartil bawah atau Q1. Nah, di gambar ini adalah daerah sebelah kiri median. Lalu kita bagi dua lagi daerahnya, antara kanan dan kiri harus sama jumlah datanya. Maka diperoleh Q1 sama dengan 58 tambah 60 per 2. Karena di sini garis tengahnya itu ada di antara 58 dan 60, jadi harus dibagi 2 dan dijumlahkan. Berarti 58 tambah 60 per 2 sama dengan 59. Jadi kuartil bawah atau Q1 sama dengan 59. Yang ketiga, cari nilai tengah daerah kanan median, maka akan kita peroleh kuartil atas atau Q3. Sama seperti cara yang kedua tadi, nah kita bagi dua kembali daerah sebelah kanan median, maka akan diperoleh kuartil atas. Di sini kuartil atasnya berada di antara 78 dan 79. Berarti Q3 sama dengan 78 tambah 79 per 2 sama dengan 78,5. Jadi kuartil atas atau Q3 sama dengan 78,5. Selanjutnya, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah.
Sehingga rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1, yaitu 78,5 dikurangi 59 sama dengan 19,5. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan 19,5. Terakhir, cara menentukan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Tadi diperoleh jangkauan interkuartilnya 19,5, sehingga jangkauan semi interkuartil adalah setengah dikali 19,5, yaitu 9,75. Jadi jangkauan semi interkuartil sama dengan 9,75. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan tabel nilai ulangan kelas 8C di bawah ini. Tentukan jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi interkuartil dari data tersebut. Penyelesaian. Nah, untuk soal yang pertama itu menentukan jangkauan. Karena ini datanya berupa tabel, berarti kita langsung bisa menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai terbesarnya itu adalah 100 dan nilai terkecilnya adalah 40, sehingga jangkauannya 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Jadi jangkauannya adalah 60. Selanjutnya yang B itu cara menentukan kuartil. Pertama, kita harus membuat terlebih dahulu tabel frekuensi kumulatif. Nah, dari tabel ini kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Berarti dari data pertama itu data 40, frekuensi kumulatifnya adalah 4. Selanjutnya data kedua, berarti 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 ditambah 8 sama dengan 22. 22 ditambah 7 sama dengan 29. 29 tambah 4 sama dengan 33. Dan terakhir 33 tambah 2 sama dengan 35. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatif, kita harus menentukan nilai median atau kuartil tengah Q2 dari data. Nah, karena banyak datanya itu adalah 35, berarti data berjumlah ganjil. Maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan median atau Q2 sama dengan data ke F ditambah 1 per 2. Tadi frekuensinya itu adalah 35. Berarti median sama dengan data ke 35 tambah 1 per 2. Sama dengan data ke 36 per 2. Atau data ke 18. Nah, dapat kita lihat pada tabel pada slide sebelumnya bahwa data ke 18 adalah nilai 70. Jadi kuartil tengah atau Q2-nya itu sama dengan 70. Selanjutnya kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1. Nah, rumusnya adalah Q1 sama dengan data ke 1 per 4 dikali V F tambah 1. Sama dengan data ke 1 per 4 dikali 35 tambah 1, atau data ke 1 per 4 dikali 36, yaitu data ke 9. Nah, kita lihat kembali pada tabel bahwa data ke 9 adalah nilai 50. Jadi kuartil bawahnya atau Q1 sama dengan 50. Selanjutnya itu tentukan nilai kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan data ke 3 per 4 dikali F tambah 1. Berarti data ke 3 per 4 dikali 35 tambah 1 sama dengan data ke 3 per 4 dikali 36, yaitu data ke 27. Kita kembali lihat pada tabel yang tadi di slide sebelumnya. Data ke 27 adalah nilai 80. Jadi kuartil atas atau Q3-nya itu sama dengan 80. C. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, tadi kuartil 3-nya kita peroleh 80, sedangkan kuartil 1-nya 50. Jadi,
jangkauan interkuartil 80 dikurangi 50 itu sama dengan 30. Jadi jangkauan interkuartil sama dengan 30. Terakhir, menentukan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil adalah setengahnya dari jangkauan interkuartil, yaitu setengah dikali 30, berarti sama dengan 15. Jadi jangkauan semi interkuartil sama dengan 15. Sekian di pembahasan soal hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.